Haleluya, shalom bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi pemuda-pemudi dimanapun pemuda-pemudi berada pada saat ini. Mari sama-sama kita menikmati kasih dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita. Ibadah pemuda Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Bersama-sama kita menyembah. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama kita nyanyikan lagi. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyata Tuhan. Darahmu layakkanku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran
Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami tinggikan Kau lebih dari segalanya. Kami agungkan Kau lebih dari segalanya yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Yesus. Kau hadir di tengah kami, Kau hadir melawan seluruh muda-mudi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, besar kasih-Mu. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan semua kita yang mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya muda-mudi. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semua. Shalom. Boleh kita sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Kita muliakan Tuhan sebab Dia Raja mulia dalam hidup kita. Katakan amin. Kita memuji Tuhan, Raja mulia. Sama-sama kita bertepuk tangan, kita agungkan Dia, Raja dalam hidup kita. Katakan amin. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah Bapa yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan
sujud menyembah Tuhan. Segala cintaku sujud menyembah bagi yang mulia, bagi yang mulia berkuasa samanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Oh, lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Oh, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Oh, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan Raja atas kami yang berkuasa selamanya. Saat ini kami siapkan hati kami menyembah Kau Tuhan. Kau penolong yang setia. Sebab itu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kau Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Lagi katakan penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi seluruh keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung
Tuhan lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mudah-mudahan yang di rumah nyanyikan lagi sekali. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Dengan iman nyanyikan, Tuhan Yesus penolong sahabat kami, tetap percaya Tuhan lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Kaulah yang setia bagi kami. Kuat tangan-Mu menopang kami ya Tuhan. Oh, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kau yang memberikan kekuatan bagi kami. Oh ya Tuhan, kami percaya Kau lebih dari segala yang kami butuhkan. Segala Dia Yesus ajaib Dia dalam hidup kita. Dia berfirman, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Oh, di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Dia Rabaya Shekana Rabaya Dia Rabaya Shekia Oh, kami percaya Tuhan. Yesus ajaib, Yesus namamu berkuasa. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan, tempat yang maha tinggi. Oh, Yesus kami puja, Yesus kami agungkan, namamu berkuasa.
kuasa Tuhan. Kau yang berikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh, ya Rabayashik, ya Rabayashik. Terpujilah Kau selama-lamanya. Yang percaya Tuhan boleh naikkan pujiannya sekali lagi Tuhan. Katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Ya sahabat kita, percayalah, tetap percaya. Tuhan lagi katakan segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Kami percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, saat ini kami masuk dalam ibadah doa syafaat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami dalam berdoa, pimpinkan kami Roh Kudus tiap doa-doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Bapa, saat ini kami berdoa, berkatilah bangsa kami Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau juga yang berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, bahkan juga semua menteri yang bekerja di seluruh jajaran pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Kau sudah memilih, Engkau yang perlengkapi, Engkau yang berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam memimpin bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk penanganan COVID-19 yang ada di bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk vaksin yang sudah sampai ke bangsa kami Indonesia. Biarlah didistribusikan dengan baik Tuhan, sampai kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkatilah kota kami, kota Medan, Sumatera Utara, aman dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus terbungkus seluruh kota kami. Engkau yang memberikan Tuhan kekuatan pada hamba-hamba-Mu, Bapak Wali Kota kami Tuhan, Gubernur, Bupati sampai ke camat. Engkau yang memilih mereka, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa kami Indonesia, kota kami, kota Medan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada lagi yang korban karena COVID-19 ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami bagi bangsa kami dan kota kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, berkatilah gereja Tuhan yang ada di kota kami, kota Medan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu juga menjadi berkat di dalam nama Yesus.
sidang Tuhan GKI Pusat Medan yang juga ada di seluruh kota Medan, bahkan yang ada di seluruh cabang-cabang di seluruh Indonesia. Semuanya Tuhan jagai dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh pemuda-pemudi dalam sidang Tuhan ini. Semuanya bangun dan bangkit, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa berkatilah keluarga besar gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, dan nama-Mu Ibu Gembala kami, Ibu Popi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam nama Yesus, dalam memimpin sidang Tuhan yang besar ini sampai kepada rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, pengertian-pengertian lain daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu, Karissa, Catherine, Jem, Mary Ann yang sudah Tuhan pilih sebagai generasi penerus bagi sidang Tuhan ini. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan tambahkan talenta mereka bertumbuh sampai pada maksud dan panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya ini doa dan kerinduan kami. Kau yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami katakan segala pekerjaan setan, iblis penipu, pengacau, pengganggu, kau tidak berkuasa, pemecah belah atas bangsa kami Indonesia, kota kami kota Medan, bahkan sidang Tuhan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Kami percaya Engkau yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang mendatangkan hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Di rumah-rumah, di kamar kos, di kendaraan. Bahkan saat ini Tuhan, kalaupun kami ada di kampung, Engkau juga hadir di sana Tuhan. Engkau menjamah dan memberkati muda-mudi yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan akan mengubahkan kehidupan mereka. Akan menghidupkan kehidupan kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya saat ini Roh Kudus menerangi hati, jiwa dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah Kau urapi juga hamba-hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati, mematahkan semua pekerjaan setan iblis, pengganggu, ketidakpercayaan, kekerasan hati, semua trauma, segala macam keputusasaan, apapun dari setan kami usir pergi Kau dalam nama Yesus, tidak bisa menjamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, dan sama-sama kita yang percaya katakan, amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, salam kemenangan iman. Dan shalom bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah muda-mudi Victorious Youth Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, bagi kita semuanya untuk bergerak maju pada minggu ini berjudul mengenal maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap musim. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan dalam buku Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada musimnya. Dan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Saudara-saudara yang kasih oleh dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya minggu yang lalu kita sudah diberkati bahwa dalam buku Kejadian 3 ayat 22 dikatakan bahwa untuk semuanya itu ada musim. Musim melahirkan, musim untuk mati, musim untuk hujan dan musim untuk panas. Musim untuk hidup dan musim untuk mati, itu semua ada musimnya. Oleh sebab itu setiap aktivitas kita itu bergantung pada musim.
Bukan kita yang menentukan musim, tetapi musim yang ada itulah yang menentukan pekerjaan kita. Sebagai contoh, ketika musim hujan kita menyiapkan payung. Ketika musim hujan kita banyak memasak makanan pakai sup. Ketika musim kemarau kita menyiapkan pakaian yang bisa menyerap keringat. Atau ketika musim panas kita banyak minum yang menggunakan es batu. Untuk muda-mudi yang dikasih oleh Tuhan, ketika waktunya bagi saudara untuk belajar, maka pakailah sebaik-baiknya untuk belajar. Tapi ketika tiba waktunya nanti saudara untuk bekerja, mari gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja. Ketika nanti tiba waktunya bagi saudara untuk berumah tangga atau punya pacar atau punya suami atau istri, maka gunakanlah waktu itu untuk sungguh-sungguh membangun satu keluarga yang mengasihi Tuhan atau untuk memberkati pasangan saudara. Perhatikan saudaraku, banyak orang, banyak anak Tuhan yang tidak bisa mengerti mengenai musim ini. Jadi apa yang dilakukannya adalah dia berusaha mengatur musim. Itu suatu tindakan yang bodoh saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan dia berpikir dia bisa mengatur Tuhan. Dia mau mengganti sistem yang ada. Tuhan sudah mengatakan bahwa selama bumi masih ada, tidak habis-habisnya musim menabur dan menuai. Saya percaya ketika kita mendapatkan pengertian ini, kita tidak lagi memandang dunia ini sebagaimana kita mau, tetapi kita berusaha melihat musim apa sih yang sedang berlaku. Musim apa sih yang Tuhan izinkan berlaku di dunia ini. Dan kita mulai bergerak kemana arah Tuhan bergerak. Amin. Dan selanjutnya mudah-mudahan yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu juga kita sudah belajar bahwa ada dituliskan ada waktunya untuk melahirkan dan ada waktunya untuk mati. Apakah di sini ada orang-orang yang sudah mati? Tentu tidak saudaraku. Kita masih hidup. Mari sama-sama kita katakan, saya masih hidup. Mari mudah-mudi katakan, saya tidak mati. Tahun ini saya tidak mati. Di dalam nama Tuhan Yesus kira itu dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020 kita banyak sekali mengalami musim-musim yang mencekam. Kita banyak mengalami perubahan. Dan kelihatannya musim itu masih berlanjut untuk tahun 2021. Saya bisa melihat bahwa masih ada PSBB. Dan puji nama Tuhan, terima kasih untuk pemerintah kita yang luar biasa. Kalau kita sudah mendengar sudah ada vaksin daripada COVID-19 yang datang ke Indonesia. Dan kiranya vaksin ini boleh pakai Tuhan juga untuk membawakan kesembuhan bagi bangsa kita. Dan juga pencegahan bagi bangsa kita. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, kelihatannya musimnya udah mau berganti nih. Dari tahun yang penuh dengan hal yang mencekam, penyakit, kelemahan, wabah, mau berganti masuk ke musim yang baru. Tetapi selama musim itu belum berganti, maka kita harus mengerjakan maksud Tuhan pada musim ini. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, kalau saudara masih hidup, itu artinya ini bukan waktunya bagi saudara untuk mati, dan ini adalah waktunya bagi saudara untuk melahirkan. Tapi Bu, saya melahirkan apa? Saya kan laki-laki. Ya, saudara bisa berkata demikian karena saudara sudut pandangnya masih melahirkan itu adalah proses melahirkan anak. Yang saya maksudkan di sini adalah proses melahirkan karya. Yang saya maksudkan di sini adalah proses melahirkan buah-buah roh. Yang saya bicarakan di sini adalah proses melahirkan usaha-usaha yang baru, karya-karya yang baru, ide-ide yang baru. Saudaraku sebagai contoh, GKII akan habis pada tahun 2020 kalau kita tidak bergerak pada bidang online 2 tahun sebelumnya. 2 tahun yang sebelumnya Tuhan sudah memberikan pengertian ini kepada Bapak Gembala untuk kita bergerak dalam bidang online. Dan Tuhan sudah mengirimkan orang-orangnya, hamba-hambanya. Salah satunya adalah Kak Rina yang nanti akan bawakan firman Tuhan juga. Dan kita sudah bergerak di sana bahkan sebelum musimnya terjadi. Apa yang terjadi saudaraku, kita mendapatkan banyak tentangan. Mungkin saudara kalau ada orang-orang yang tidak paham mengenai musim yang sedang berlaku dan saudara mengerjakan nih.
Sudah tahu saudara ini musim hujan, saudara bawa payung. Ada orang gak ngerti musim, dia ngejek-ngejek. Itu ngapain sih bawa-bawa payung? Itu ngapain sih? Gila kali ya. Saudara, mungkin saudara akan mengalami hal itu sama seperti yang dialami oleh GKI pada 2 tahun yang lalu. Namun pada tahun 2020 yang telah berlalu kemarin, GKI masih ada sampai saat ini. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudaraku, musimnya untuk online. Oleh sebab itu kita masih mengadakan ibadah kita secara online, tapi kita percaya saudara, musim akan segera berganti, amin. Bahwa tidak akan selama-lamanya kita ibadah di rumah saja, akan ada tiba waktunya kita bisa ibadah tatap muka, onsite lagi, dan bisa berkumpul di rumah Tuhan lagi. Siapa yang semangat katakan amin. Amin, amin. Saya percaya di rumah saudara juga mengatakan amin dengan lantang, keras dan mantap. Amin, saya sangat bersemangat supaya kita bisa mengadakan ibadah lagi saudaraku. Saya percaya ketika kita beribadah, itu ada kuasa ibadah. Kalaupun saat ini kita masih ibadah di rumah saja, saya percaya kuasa ibadah juga mengalir pada saudara. Tetapi ketika kita berkumpul tentu saudara itu ada sesuatu yang berbeda. Sama seperti kalau misalnya Natal, kita usahakan untuk pulang kampung kan saudara. Meskipun kita bisa mengatakan Merry Christmas atau Selamat Natal lewat telepon, tetapi kita selalu usahakan untuk bisa berkumpul bersama yang kekasih hati. Amin. Jadi pada tahun 2020 yang lalu, kalau GKI tidak mengetahui musimnya, maka GKI akan habis. Kalau pada tahun 2020 yang lalu kita kekeh, mau tetap ibadah ketemu, mau tetap berkumpul, maka mungkin saudara, pada akhirnya saudara yang kekeh untuk kumpul dan bertemu itu sudah berakhir di penjara atau di rumah sakit. Kenapa? Karena musimnya bukan musim untuk bertemu di dalam rumah ibadah. Musimnya apa? Musimnya kita ini untuk di rumah saja. Saya tidak berkata kita itu bergerak kemana dunia bergerak, enggak saudara. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Dunia ini akan bergerak menuju kebinasaan, tetapi maksud Tuhan, apapun musim yang terjadi, pasti akan dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu sebabnya ini adalah musim bagi anak muda untuk melahirkan karya. Ini adalah musim bagi anak muda untuk menempa dirinya, mengerjakan talentanya. Saudaraku, kalau saudara punya talenta untuk menjahit, mari kerjakan itu sungguh-sungguh. Kalau saudara punya talenta untuk komputer, mari saudaraku dalami itu sedalam-dalamnya. Kalau ada di antara saudara yang bisa menyanyi, mari saudara latih. Dan kalau memang saudara sudah berlatih selama ini, mari hasilkan karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara gak bisa lagi hanya berdiam diri, main game, scrolling, liatin feed. Saudara tidak bisa hanya terus-terusan, saudara berharap saudara dikasih makan terus-terusan. Saudara tidak bisa hanya berharap saudara menjalankan rutinitas, karena pada saat ini dunia sedang berubah secara drastis. Saudaraku, ini waktunya saudara untuk menempa diri saudara. Saya dengan kasih mengatakan pada saudara, mari muda-mudi, bergeraklah. Mungkin saudara tidak punya uang yang banyak, tapi saudara punya tenaga. Mungkin saat ini saudara belum memiliki kepercayaan diri yang cukup. Ayo doa lebih lagi. Saudara bisa scrolling firman Tuhan di feed Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di sosial media kita berlimpah firman Tuhan. Saudaraku, this is the time for you to make ideas become life. Di waktunya saudara menjadikan ide-ide saudara menjadi kehidupan, menjadi kenyataan. Ini waktunya saudara melahirkan. Ketika melahirkan, iya memang ibu yang melahirkan itu rasanya sakit, perih, dibawa-bawa menjadi beban. Tapi ketika lahir, ada kehidupan yang baru yang muncul ke dunia ini. Saya percaya ketika saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh, akan ada waktunya di mana usaha-usaha baru lahir. Akan ada waktunya di mana karya-karya baru lahir. Akan ada waktunya di mana tokoh-tokoh, pemuda-pemuda yang berkarya itu lahir di dalam nama Yesus, dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan, tentunya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Rina. Dan saya percaya saudara akan diberkati luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.
Mudah-mudi yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana kita mengenal tujuan Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Dan sekarang ini kita masuk dalam poin selanjutnya, yaitu kita mengenal waktu-waktunya Tuhan dalam hidup kita. Mari mudah-mudi waktunya kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sejarah mencatatkan beberapa karya-karya yang ajaib dan mendunia seperti karya-karya musik daripada Mozart, Bach, Handel, Beethoven dan banyak lagi orang-orang yang membawa perubahan yang berkarya bagi dunia ini. Amin. Kita melihat salah satu contohnya adalah Beethoven ini saudara, dia menuliskan karyanya yang mendunia bahkan ketika dia dalam situasi yang sangat sulit, yaitu dia menderita buta dan tuli. Kita tahu kekuatan dan kapasitas yang dia miliki sangat-sangat terbatas. Tetapi ia mengarahkan istrinya untuk menuliskan karya-karyanya dalam keadaan yang sangat terbatas itu. Ini sangat luar biasa. Dalam penderitaannya, dalam tekanan yang dia dapati, tidak menghentikan Beethoven ini untuk berkarya bagi dunia. Amin saudara. Terlebih kita, terlebih saya dan saudara yang memiliki tubuh yang lengkap, yang memiliki panca indera yang lengkap, tidak membatasi kita untuk tidak berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Beethoven mungkin buta dan tuli akan dunia ini, tetapi ia sama sekali tidak buta dan tuli akan karya-karya musik yang luar biasa. Sampai sekarang ini dunia mencatat karya yang dilakukannya. Ia bisa melihat dan mendengar di dalam hati dan pikirannya. Ajaib pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Kebutaan dan ketuliannya akan dunia ini malah menolong dia untuk melihat dan mendengarkan karyanya lebih lagi dan melahirkan karya yang luar biasa di dunia ini. Haleluya. Kita perlu melupakan atau tidak memperdulikan kesusahan dunia ini dan terus mendengarkan suara Tuhan dan melihat visi dari Tuhan untuk dapat mengeluarkan karya yang mendunia dan bertahan dari generasi ke generasi selanjutnya. Ini dia mudah-mudi yang luar biasa. Apabila itu karya yang dilakukan oleh Roh Kudus, karya kita itu sangat memberkati dunia dan karya kita itu memberkati dari generasi kepada generasi selanjutnya. Kita melihat satu contoh yang luar biasa yang membuat sejarah, yang membuat karya yang mengubahkan dunia, yaitu Martin Luther. Martin Luther mengeluarkan karya yang mengubahkan kekristenan selamanya. Ajaib Tuhan. Karyanya adalah dia mengeluarkan 95 dalil Luther yang ditempelkan di pintu gereja di Jerman. Ini sangat luar biasa. Karya Martin Luther ini dikeluarkan pada saat gereja dalam kondisi terpuruk secara rohani. Karena mengeluarkan surat indulgentia atau surat pengampunan hukuman atau siksa dosa oleh pemimpin agama pada saat itu. Kita melihat pekerjaan Tuhan tidak berhenti kepada Martin Luther. Ada banyak orang-orang yang dipaksa untuk membeli surat ini dan lebih banyak lagi orang-orang yang ketakutan akan terkena hukuman karena siksa akibat tidak mampu membeli surat ini saudara. Dan Martin Luther melihat ini semua dan dia berdoa, berpuasa bagi gereja tersebut. Dan Roh Kudus memberikan karya yang luar biasa kepada Martin Luther. Inilah yang memulai kelahiran. Martin Luther lah yang memulai kelahiran gereja Protestan. Sungguh luar biasa. Memang kelahiran ini sangat kontroversial. Tetapi ini diperlukan untuk maksud Tuhan di dalam kehidupan gereja. Banyak orang berpikir bahwa semua yang dari Tuhan harus datang dengan damai. Tidak mudah-mudi. Itu adalah pemikiran yang picik dan sama sekali tidak memiliki dasar firman Tuhan. Karya itu muncul pada saat sukar, pada saat tekanan yang begitu rumit, penderitaan yang begitu luar biasa,
disitulah karya-karya itu muncul. Bukan saat keadaan baik atau keadaan baik lalu kita mengharapkan saya baik, keadaan baik, semua mendukung. Oh ini bisa buat saya berkarya. Ya itu salah satu. Tetapi yang luar biasa, kalau karya itu datang dari Roh Kudus dan itu ada di dalam kita tidak bisa dihentikan oleh keadaan, oleh tekanan, oleh penderitaan, apapun yang terjadi. Haleluya. Di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 37. Saya bacakan bagi kita semuanya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anaknya perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ini ialah orang-orang sesi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya apa? Kita meletakkan kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan lebih dari kepentingan apapun. Amin. Jangan takut kepada pemisahan, tetapi mengertilah kehendak Tuhan yang sempurna. Tanpa ada dalil yang dibuat Martin Luther ini maksud saya, maka gereja Protestan, Pentakosta, bahkan sampai sekarang ini yang kita rasakan adalah tidak pernah berdiri karena tidak ada Martin Luther ini. Ini kita tahu, Martin Luther adalah pembuat karya, pembuat sejarah yang mengubahkan kekristenan, kerohanian bagi gereja di dunia. Amin. Tuhan memakai seorang Martin Luther untuk menjadi pembawa perubahan dengan karya yang dialami oleh Roh Kudus untuk membawakan perubahan dan transformasi pada saat-saat gereja genting di masa itu. Saat-saat seperti inilah adalah saat-saat yang genting pada gereja dan dunia. Kiranya Roh Kudus mengilhami kepada kita dan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemampuan untuk berkarya, untuk perubahan, untuk tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita dan gereja Tuhan. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, kita percaya orang-orang yang berkarya pasti akan mendapat banyak juga tantangan, kritikan dari orang sekelilingnya. Jadi kita semua bangun dan bangkit karena kita tahu kita berkarya, kita membawa perubahan dengan satu tujuan, yaitu sampai kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah saatnya kita berkarya. Ini bukan saja kita untuk berkomentar, ya. Orang yang berkarya, lawan daripada berkarya adalah orang yang berkomentar, bergosip, mengkritik. Jelas ini sangat berbeda. Orang yang berkarya tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Bahkan tentang orang lain pun dia tidak punya waktu. Tetapi orang yang suka mencari komentar, mengkritik, karena dia nggak punya kerjaan. Dia punya waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Dia punya waktu untuk melihat kejahatan, kejelekan orang lain. Tidak, tapi orang yang berkarya tidak punya waktu dengan hal yang demikian. Karena dia sibuk dengan tujuan, perubahan, karya yang mau dikerjakannya. Biarlah semua kita muda-mudi, kita mau membuat waktu-waktu kita, waktu yang mempunyai tujuan, perubahan, karya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini bukan saja kita untuk berkomentar, ini bukan saja kita untuk bergosip, ini bukan saja kita untuk mengkritik, ini saja kita untuk berkarya. Haleluya. Haleluya. Maka dari itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, saat-saat sukar seperti ini tidak membutuhkan lagi orang-orang yang mengkritik. Bayangkan kita sudah dalam penderitaan, dalam tekanan, ada lagi yang mengkritik, ini sangat-sangat menyebalkan. Biarlah kalaupun kita dalam tekanan, dalam penderitaan, itu tidak membuat kita untuk mengkritik atau menggosipi orang lain. Amin. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang bergosip, kita tidak membutuhkan orang-orang yang berkomentar tentang susahnya keadaan, tentang susahnya kehidupan ini, tentang hal-hal masa lalu, tentang kepentingan dirinya sendiri. Tidak. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong dan musuh daripada orang-orang yang produksi.
Bayangin aja ya, mudah-mudahan dikasih Tuhan. Kita udah cerita kemajuan, sekeliling kita atau teman kita ceritanya masa lalu, ceritanya tentang masalahnya, nggak move on. Maksudnya nggak berpindah hatinya, nggak move on dari keadaannya, tetap berputar-putar. Wow, menghabiskan waktu yang sia-sia. Pada saat-saat sukar seperti ini kita semua diharuskan untuk berproduksi sesuatu yang memberikan harapan dan jalan keluar dari semua tekanan ini. Dan kita tidak butuh tambahan kesulitan tekanan lagi dari mereka. Orang-orang yang mengkritik, menggosip, dan berkomentar yang tidak membangun. Amin. Marilah kita penuh dengan Roh Kudus, bukan dengan kesombongan. Marilah kita penuh dengan Roh Kudus, bukan kebenaran diri sendiri. Bukan dengan kepentingan diri sendiri. Bukan keegoisan, bukan keinginan sendiri. Tetapi Roh Kudus dalam kita memampukan kita untuk berkarya dan berbuat sesuatu untuk sekeliling kita. Mari kita selalu penuh Roh Kudus dan mulai berkarya. Haleluya. Yang terakhir dari saya, mudah-mudahan yang luar biasa. Tidak ada kata berhenti untuk berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Firman Tuhan yang luar biasa ini akan disampaikan kembali oleh hamba Tuhan Kak Peggy. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mudah-mudahan dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi pada malam hari ini dengan sukacita yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, kita melanjutkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala dan juga Kak Rina. Yang saya sangat percaya saudara pasti sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Yang sudah disiapkan dengan begitu baiknya oleh Bapak Gembala. Agar kita semuanya bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Dan saat ini saya membagikan berkat tentang waktunya untuk berproduksi. Waktunya untuk berkembang. Ya, kita tahu saat-saat yang sulit dalam kehidupan ini biasanya adalah saat-saat yang baik untuk berkembang. Wah, apakah bisa itu terjadi? Nah, Alkitab mengatakan bahwa orang Israel mendapatkan perkembangan yang luar biasa ketika mereka ditekan oleh orang Mesir. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 1 ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah, mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, tekanan-tekanan dunia ini tidak bisa menghentikan produksi kita. Bahkan membuat kita semakin gencar berproduksi dan berkembang dengan pesat. Katakan amin. Dan musuh-musuh kita menjadi takut bukan karena usaha-usaha kita membebaskan diri kita. Bukan karena peperangan kita melawan mereka. Ya, bukan karena perkataan kita melawan mereka. Melainkan karena perkembangan kita yang pesat dan cepat, saudara. Untuk itu mari kita gunakan waktu kita di masa muda ini untuk berproduksi dan berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita harus memiliki iman bahwa pada saat-saat sukar akan ada mukjizat produktivitas dan perkembangan. Alkitab menuliskan bahwa mukjizat produktivitas minyak pada bulu-bulu kecil seorang janda itu terjadi pada masa sukar, yaitu pada masa ia mengalami tekanan yang dahsyat. Mudah-mudahan mungkin pernah mendengar firman Tuhan ini dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Di sana diceritakan oleh seorang wanita yang dia sudah kehilangan suaminya dan dia harus menghidupi anak-anaknya. Dan ternyata dia juga punya hutang. Dan bagaimanakah cara wanita ini untuk bisa melunasi hutangnya? Ya, dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia berkata, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku itu menjadi budaknya. Lalu Elisa berkata kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bagian kita, saudaraku, kita sediakan bejananya. Kreativitas tidak akan berhenti, pertolongan tidak akan berhenti, perlindungan tidak akan berhenti. Tapi bagian kita sediakan bejananya, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, muda-mudi yang dikasih Tuhan, kita mau KKR. Ya, kita mau KKR muda-mudi. Bawa jiwa, bawa teman-teman saudara. Ya, daftarkan mereka dalam aplikasi kita, saudara. Ya, kita perlu ada pendaftaran baru untuk pemimpin-pemimpin baru bagi muda-mudi. Ya, nanti ada seleksinya, saudaraku. Ya, dan kita akan ada acara YouTube untuk muda-mudi yang baru. Kita sediakan bejananya, saudara. Maka Tuhan akan memberikan kreativitas yang baru bagi muda-mudi. Yang percaya katakan amin. Bahwa bagi kita yang mengenal firman, keadaan yang buruk dan memburuk malah membuat kita atau iman kita berproduksi semakin luar biasa. Saudara juga pernah dengar dan saudara pernah membaca firman Tuhan mengenai seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Yang telah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Keadaannya itu semakin memburuk. Ya, tetapi itu tidak menjadi persoalan baginya. Karena imannya telah berproduksi dengan luar biasa. Saya bacakan saudara firman Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita ini, saudaraku, produksi imannya lebih cepat dari keadaan tubuhnya. Kalau keadaannya lebih cepat daripada imannya, dia sudah mati, saudara. Tetapi produksi imannya lebih cepat dari keadaan tubuhnya. Sehingga dia memperoleh kehidupan, dia memperoleh kesembuhannya. Haleluya. Kita muda-mudi juga harus beriman, ya. Bukan kita itu menyangkal fakta. Misalnya saudara dalam keadaan sulit seperti ini, mungkin saudara dipecat. Ya, mungkin saudara putus pacar. Tetapi saudaraku, walaupun kita dipecat, jangan kita berputus asa. Kita punya iman. Kita punya pekerjaan yang baru yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Walaupun kita putus pacar, kita percaya ada seseorang yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita dan masa depan kita kelak. Yang membawakan kita kepada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan berhenti untuk beriman. Produksi iman kita harus lebih besar dari keadaan kita. Haleluya, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya. Perkembangan iman kita itu harus cepat. Ide-ide berkembang lebih cepat. Untuk itulah kita perlu latihan. Ya, bagi para pemain musik yang melayani di gereja, saudara. Ya, jangan bersandar hanya kepada doa saja. Tapi berlatih juga perlu. Nah, untuk itu untuk mencari idenya dari mana? Ya, dari YouTube. Dari Google, saudara. Begitulah canggihnya sekarang sudah teknologi ini, saudaraku. Kita bisa belajar dari situ. Jangan cuma kita hanya menonton game saja seperti yang dikatakan Ibu Gembala, main game saja. Tidak, tapi kita harus juga berlatih. Ya, dari YouTube itu, dari segala fasilitas teknologi yang canggih sekarang ini. Untuk belajar bernyanyi. Wah, kita tinggal cari saja di YouTube, saudaraku. Kita bisa belajar bagaimana cara bernyanyi dengan baik. Haleluya, saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam keadaan tekanan seperti ini, kita harus berproduksi. Dan yang terutama produksi kita adalah iman dan pengharapan. Itu sebabnya kita perlu memenuhi hati kita dengan firman Tuhan pada masa-masa seperti ini. Karena memang firman Tuhan adalah bahan utama dari iman yang benar. Haleluya, saudara. Dari manakah datangnya iman? Seperti Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada saat-saat sukar seperti ini kita perlu banyak produksi iman agar kita banyak menerima mukjizat. Markus 9:23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat,
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan sampai iman kita terpengaruh oleh situasi dan keadaan, sehingga kita kehilangan mujizat kita. Ingatlah firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Mari kita ulangi, katakan, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36, tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Keadaan ini menekan, kita ulang-ulangi, kita katakan pada diri kita, saudaraku, jangan takut, percaya saja. Kepada orang yang perlu kita teguhkan, kita katakan jangan takut, percaya saja. Ya, ayat ini berkata bahwa ada pendengaran kita akan hal-hal yang terjadi di dunia ini yang dapat mematikan iman kita. Kita tidak perlu menghiraukan perkataan mereka. Kita tidak boleh goyah karena berita-berita di dunia ini. Kita abaikan perkataan dan berita yang mau menghancurkan iman kita. Kita dapat mengabaikan berita dan fakta dunia ini karena kita tahu siapa yang ada bersama kita. Kita dapat mengabaikan berita dan fakta dunia ini karena kita tahu janji Tuhan bagi kita. Kita dapat mengabaikan berita dan fakta dunia ini karena kita tahu kuasa yang ada di dalam kita dan bersama kita. Dalam hidup ini kita harus membuat pilihan dan kiranya kita menjatuhkan pilihan kita untuk selalu mempercayai firman Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Kita yang percaya firman Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Amin saudaraku. Yang percaya katakan haleluya. Yang diberkati katakan haleluya. Dan kita akan diberkati lagi oleh Ibu Gembala yang akan memberikan kita firman Tuhan yang meneguhkan kita. Haleluya saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Peggy dan Kak Rina. Saya percaya saudara pasti sudah diberkati. Kalau tadi dari Kak Rina kita mendengarkan bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus maju terus. Karena pasti nanti di tengah jalan Tuhan akan menolong kita. Kalau hati kita sikapnya patuh, Tuhan pasti menyertai. Lalu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Peggy. Bahwa kita itu perlu terhubung dengan sumber yang tepat. Kalau kita butuh iman, kita harus terhubung dengan sumber yang tepat, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau belajar keahlian tertentu, kita harus belajar dari sumber yang tepat, dari orang yang tepat. Zaman sekarang saudara bisa belajar dari berbagai macam sumber. Dari handphone, dari YouTube, dari sources yang lainnya lagi. Segala sesuatunya yang merupakan sumber yang baik harus saudara kejar. Amin. Dan saya percaya saat ini sudah ada kerinduan dan ada iman di hati saudara untuk mulai menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Dan saya juga dapat mengerti kalau ada di antara saudara yang masih berpikir seperti ini. Tapi Bu, masalah zaman sekarang ini makin banyak loh, makin kompleks. Kalau tadi dikasih tahu itu firman Tuhan, kayaknya di zaman itu hidup itu tidak sekompleks sekarang, tidak serumit sekarang. Biar saya beritahukan satu firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari buku Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 yang sudah temukan katakan amin. Yang belum temukan buku Kejadian ada di Perjanjian Lama saudaraku. Di kitab nomor 1. Oke. Kejadian 1 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Stop sampai di situ. Allah berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dari sejak mula Tuhan sudah memberkati kita dengan kemampuan untuk beranak cucu, bertambah banyak dan menaklukkan bumi. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan mau sebanyak apapun penyakit. Penyakit virus-virus ini saudaraku, ini bukan satu hal yang baru. Jauh ke belakang, ratusan tahun yang lalu sudah pernah ada wabah seperti ini terjadi di Eropa. Penyakit flu pada saat itu melanda seluruh Eropa, ratusan ribu hingga jutaan orang mati. Tapi pada kenyataannya manusia tetap beranak cucu dan memenuhi bumi. Amin. Mengenai pembunuhan, mengenai kejahatan yang katanya semakin banyak semakin meningkat. Pada kenyataannya dunia ini masih dipenuhkan oleh manusia. Kita melihat bahwa memang Tuhan memerintahkan
Dan Tuhan memang menggenapi perintahnya dan janjinya. Tuhan tidak pernah gagal. Jadi seperti apapun beratnya dunia ini, seperti apapun beratnya persoalan, maksud Tuhan pasti tetap dijadikan. Amin. Oleh sebab itu saya ajak bagi saudara, meskipun tekanan tahun 2020 itu begitu berat, meskipun tekanan daripada virus corona itu begitu mengerikan, kematian di sana sini saudara dengar, apalagi zaman informasi seperti sekarang, yang meninggal di ujung bumi sana sampai ya kemarin itu cuma hitungan menit saudaraku. Saya percaya itu semuanya itu gak mudah. Tetapi di saat tempaan kita sukar, di saat tekanan itu berat kepada kita, pada saat itulah juga maksud Tuhan, rencana Tuhan itu tidak bisa tidak pasti digenapi. Oleh sebab itu pertolongan Tuhan juga akan semakin nyata dan semakin kuat dalam kita. Yang percaya katakan amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, ini waktunya bagi saudara untuk melahirkan karya-karya baru. Ini waktunya bagi saudara untuk melahirkan buah yang baru, melahirkan keahlian baru. Ini jauh lebih besar, adalah jauh lebih besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita ketimbang apa yang datang dari dunia ini. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 2. Biarlah ini menjadi pegangan kita untuk melewati hari-hari kita sepanjang tahun 2021 ini dan masuk ke tahun yang akan datang. Ibrani 12 ayat 2. Sudah ketemu saudaraku yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita baca sampai di situ saja saudaraku. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ketika kita memandang kepada Yesus, kita pandangnya pada Yesus, bukan memandang pada persoalan. Mau saudara dapat informasi seperti apapun dari dunia ini, saudara tetap pandangnya pada Yesus. Kalau saudara matanya sudah mulai menoleh kepada persoalan, kembali lagi saudaraku. Saudara, saya percaya, saudara ketika sudah mulai hanyut, ketika saudara di sungai misalnya, saudara hanyut, saudara mulai buat lagi pijakan saudara, perkuat lagi pijakan saudara, saudara kokohkan langkah saudara lagi, sehingga saudara tidak terbawa arus, saudara tidak lagi memandang pada persoalan, tidak memandang lagi pada tekanan, tapi pandangnya pada Yesus. Pandangnya kepada dasar yang teguh, pandangnya kepada firman Tuhan. Amin. Dengan menunjukkan arah dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, maka itu mendasarkan iman kita pada janji Tuhan. Ketika kita berpegang pada janji Tuhan itu tidak akan pernah kembali kosong. Pasti mengerjakan maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Dan ketika maksud dan tujuan Tuhan itu dikerjakan, maka dunia ini akan berusaha menghalangi saudara. Ketika dunia berusaha menghalangi, maka pada saat itulah, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini menjadi pegangan saudara juga. Ini sangat-sangat memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 4, posisinya agak belakang saudara dari perjanjian baru. Yang sudah dapat katakan amin. Kamu berasal, mari kita baca bersama-sama saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, kita ulangi sekali lagi. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Pada waktu saudara susah, pada waktu saudara penuh dengan tekanan, ingat ayat ini saudara. Saudara mengalahkan nabi-nabi palsu. Saudara mengalahkan semua pekerjaan setan itu. Saudara mengalahkan semua tekanan itu adalah karena lebih besar roh Allah yang ada di dalam saudara daripada apa yang ada di dunia ini. Roh Allah yang ada dalam saudara itu lebih besar daripada virus corona.
Roh Allah yang ada dalam saudara itu lebih besar daripada kemiskinan. Roh Allah yang lebih besar dalam saudara itu lebih besar daripada semua trauma, semua ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Oleh sebab itu mari saya ajak saudara, ayo. Ini saatnya saudara melahirkan karya. Saudaraku, kalau Martin Luther berhenti ketika surat indulgensia itu diedarkan, orang-orang yang miskin, mereka nggak bisa mendapatkan harapan. Saudaraku, saudara bisa bayangkan, orang seperti kita sekarang ini saja, kalau ada keluarga yang meninggal, kita langsung cepat-cepat mikir, dia selamat atau enggak? Ada orang lagi yang meninggal, ketika dia meninggal, dikuburkan, hujan tiba-tiba deras, kita langsung mikir, ini orangnya ini kenapa kok tiba-tiba hujan deras banget? Apa yang terjadi? Apakah dia tidak terima Tuhan? Kita masih mikir kayak gitu, saudara. Saudara bayangkan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu ketika surat indulgensia itu diedarkan, saudara bisa bayangkan orang miskin itu ketika dia sudah berbuat dosa mati, lalu dia nggak sanggup beli surat indulgensia. Saudara bisa bayangkan pikiran dia, bapaknya udah masuk neraka, ibunya udah masuk neraka. Ini anaknya hidup nggak punya siapa-siapa, pasti nanti mati masuk neraka juga. Jiwa-jiwa semua tersiksa, hidup dalam ketidakpastian. Dan pada saat itu Martin Luther berdoa. Dia berdoa meminta pengertian daripada Tuhan dan dia dapatkan. Dan itulah yang membawa kita bisa sampai sejauh ini gereja Tuhan. Tadi juga sudah diceritakan oleh Karina, Beethoven. Dia buta dan tuli. Saudaraku, dia bisa saja berhenti. Dia bisa saja menjadi orang cacat, dapatkan kasihan seumur hidup. Bisa saja dia pada saat itu dia putus asa. Dia ke sana kemari menjual semua ketidakmampuan dan kekurangannya. Tapi apa yang dilakukannya? Dia membuat karya-karya kelas dunia. Pada saat itu dia tidak mau berhenti, dia terus bergerak karena dia percaya pada firman. Dan dia percaya di dalam dia jauh lebih besar daripada semua yang merintangi dia. Ada satu kisah lagi saudaraku, ini kisah tentang seorang perenang. Kalau saudara mengetahui Michael Phelps, pada masanya dia seorang atlet renang yang luar biasa dari Amerika Serikat. Satu kali karena latihan yang terlalu berat, dia mengalami cedera pada kakinya. Ketika dia pergi ke dokter, maka dokter menyarankan dia untuk tidak berlatih renang lagi, karena itu akan memperburuk keadaan kakinya. Pada saat itu dia sangat-sangat putus asa, namun dia tidak mau berhenti. Lalu apa yang dilakukannya? Selama berbulan-bulan yang dilakukannya, dia tetap latihan berenang. Loh, tapi kan gak bisa. Bukankah dokter mengatakan gak boleh? Diagnosanya bilang kalau dianya latihan renang nanti keadaannya akan tambah buruk. Yang dilakukannya, dia lakukan apa kata dokter, tapi dia jalani panggilan hidupnya. Gimana caranya saudara? Yang dia lakukan ketika dia berenang, dia tidak pakai kakinya. Yang dia latih, dia berenang adalah menggunakan tangannya. Dia latih tangannya. Memang berat saudaraku. Karena kaki ini juga ikut membantu ketika berenang. Dia latih tangannya. Dia memang gak bisa latihan berenang seperti layaknya atlet-atlet yang lain. Tetapi dia pakai waktu itu untuk melatih tangannya. Dan saudaraku, bukan satu kebetulan kalau setelah kakinya yang cedera itu sembuh. Pada akhirnya dalam 1 tahun dia menang 8 medali dalam Olimpiade renang sedunia. Karena tangan dan kakinya sama-sama kuat. Andai kata pada saat itu dia menyatakan, I quit. Aku berhenti, aku menyerah. Memang kayak ginilah keadaanku cedera. Oh, saudaraku, kalau dia menyatakan seperti itu, maka tidak akan ada rekor 8 kali menang Olimpiade dalam 1 tahun dalam bidang renang. Saudaraku, untuk orang-orang yang besar, untuk orang-orang yang memiliki panggilan kelas dunia, maka akan ada tantangan kelas dunia juga baginya.
Saat ini kita mengalami yang namanya wabah virus corona. Saudara pergi kemana-mana di seluruh dunia, siapa yang gak tahu virus corona sekarang ini? Media dengan gencar memberitakannya, ini adalah tantangan kelas dunia. Dan pada saat tantangannya kelas dunia, maka kemenangannya juga kelas dunia. Saya percaya di antara muda-mudi saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, akan ada orang-orang yang menjadi berkat kelas dunia. Amin. Buah karya saudara, usaha saudara, karya-karya saudara itu akan memberkati sampai ke seluruh dunia. Amin. Saya sangat percaya penuh, tidak hanya bagi saudara, tetapi juga keluarga saudara. Kalau saudara temukan ini memberkati, ini pasti akan memberkati juga keluarga saudara. Saudara jangan hentikan ini sampai pada saudara saja, tapi ceritakan lagi kepada orang lain. Saya percaya saudaraku, meski pada saat ini waktu-waktu susah, karya-karya kita akan bisa memberkati sampai ke seluruh dunia. Mari kita buka yang terakhir saudara, ayat terakhir. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Saya akan bacakan bagi saudara. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini deg-degan. Karya kelas dunia, seperti apa itu? Sedangkan sekolah saja saya ogah-ogahan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata demikian. Karya kelas dunia Bu, saya kan dari kampung, bagaimana mungkin? Ini ayat bagi saudara. Dan bagi kita semua tentunya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 saya akan bacakan bagi saudara. Jawabnya, jangan takut. Apa saudaraku? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai saudara. Apa yang menyertai saudara? Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Itulah yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Lebih banyak yang menyertai saudara daripada yang menyertai dunia ini. Virus corona, persoalan, kemiskinan, tekanan, semuanya itu tidak lebih banyak daripada penyertaan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu inilah waktunya bagi saudara, mari lahirkan karya-karya saudara. Bagi saudara yang masih sekolah, ayo buat karya ilmiah. Mau karya sains, mau karya apalagi? Karya komputer saudaraku, kerjakan itu. Kalau saudara punya kemampuan dalam hal kreativitas, mari buat kreativitas. Saudara, baru-baru ini ada anak Tuhan yang memberikan hadiah tahun baru kepada kami. Sebuah karya bunga-bunga. Dia buat dari manik-manik, kemudian dicampur lagi dengan seperti plastik saudaraku. Tapi dia bisa membentuknya dengan sangat indah dan diberikan warna di atasnya. Saudaraku, mari buat karya saudara. Kalau ada di antara saudara yang bisa masak, ayo buat karya saudara dalam hal memasak. Mungkin selama ini saudara lihatnya makanan yang aku bisa cuma gundur sama sate aja Bu. Kenapa gak bikin? Coba kawinkan dua-duanya, fusionkan. Sate gundur. Nah belum pernah ada kan saudaraku. Saya jadi pikir-pikir ini ide yang baru juga nih. Saudara, ini bukan waktunya saudara untuk berhenti. Bapak Gembala sudah menceritakan dalam ibadah umum kita. Ini adalah waktunya anak muda. Saudara, mau saudara masih sekolah, kerja, kuliah. Ini waktunya saudara, ayo gali talenta yang diberikan Tuhan pada saudara. Apa itu? Gandakan itu. Buat rencananya. Saya bisa bicara panjang lebar mengenai ini saudaraku. Karena saya percaya di dalam saudara, entah itu 5, entah itu 3, entah itu 1. Ada talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi keluarga saudara, untuk menjadi berkat bagi lingkungan saudara, dan untuk menjadi berkat bagi dunia. Amin. Persoalannya sekarang saudara takut atau berani? Bu, kalau mau bikin karya ilmiah kan harus bikin tim Bu. Saya gak akan sanggup kerjain sendirian. Saya ngajak siapa? Atasi saudaraku. Lebih besar, lebih banyak yang menyertai kamu daripada yang berasal dari dunia ini. Bu, nanti
Kalau saya bikin karya komputer, gimana caranya saya dapatkan sumbernya, Bu? Tadi sudah diberitahu oleh Kak Peggy, ada banyak di YouTube. Nah, aku atasi, hadapi, karena lebih besar, lebih banyak yang menyertai kamu daripada yang menyertai dunia ini. Bu, kalau nanti saya bikin karya, Bu, nanti nggak ada yang beli gimana? Cari sumbernya saudara, di mana saudara bisa jualan. Mau di pasar, mau di online, datangi, hadapi semua itu. Pelajari gimana market saudara. Karena lebih besar yang menyertai saudara daripada yang menyertai dunia ini. Amin. Hadapi semua ketakutan saudara. Hadapi semua yang buat saudara khawatir. Hadapi saudaraku. Kalau kami, saudara lihat kami bertiga yang ada di sini. Rata-rata kami semua ini masih newbie saudara. Masih orang baru. Tapi kami hadapi semua tantangan. Kami hadapi semua ketakutan. Tadi kalau saudara melihat, Karina tadi suaranya udah habis saudara. Tapi dia hadapi, dia selesaikan tugasnya. Kak Peggy tadi, dia biasanya nyanyi. Tapi dia hadapi, dia selesaikan tantangannya. Untuk apa? Untuk memberkati saudara semuanya. Amin. Hadapi tantanganmu. Hadapi ketakutanmu. Karena lebih besar, lebih banyak yang menyertai kamu daripada yang menyertai dunia ini. Oleh sebab itu saudara, hari ini, inilah waktunya bagi saudara untuk mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup saudara. Apa sih maksud Tuhan dalam saya, Bu? Maksud Tuhan adalah saudara untuk menjadi berkat bagi sekeliling. Maksud Tuhan adalah saudara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Maksud Tuhan adalah supaya saudara terbang tinggi bagaikan Raja Wali dan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, ini waktunya kita untuk berdoa. Dan kita aminkan semuanya berkat Tuhan bagi kita hari ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu percaya penuh bahwa saat ini kami semua menangkap berkat firman Tuhan ini. Supaya dijadikan dalam kehidupan kami. Kami tahu ini musimnya bagi kami untuk melahirkan karya. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kami ada talenta, keahlian yang Tuhan sudah berikan. Supaya kami bisa kerjakan. Kami tidak menyerah, kami tidak takut. Oh, kami mau penuh dengan Roh Kudus supaya kami bisa mengerjakannya. Dan kami juga Tuhan memperbesar bejana kami. Kami tidak mau timid, kami tidak mau malu-malu. Kami perbesar iman kami perbesar hati kami perbesar tenaga kami perbesar Tuhan latihan kami. Kami terhubung dengan sumber yang benar. Kami terhubung dengan firman Tuhan, kami terhubung dengan orang-orang yang tepat. Kami tidak lagi buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kami tidak lagi bermalas-malas Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, pada saat begitu banyak tekanan, kami tahu kami perlu membetulkan arah pandangan kami hanya kepada Engkau saja. Kami melihat kepada Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami tidak mau lagi takut karena lebih banyak, lebih besar yang menyertai kami daripada yang menyertai dunia ini. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah mengakhiri ibadah kita tanpa kita memberikan kesempatan bagi saudara untuk berdoa-doa keselamatan jiwa. Apabila ini pertama kalinya saudara mendengarkan firman Tuhan, atau ada di antara saudara yang ketika mendengarkan firman Tuhan ini mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Atau ada di antara saudara yang takut kalau nanti mati saudara masuk neraka. Ini waktunya saudara ikut-ikut doa ini. Dan mari saya ajak saudara arahkan tangan saudara kepada handphone ataupun layar televisi saudara. Dan ikut-ikutlah doa ini dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya percaya padamu. Saya mengaku Tuhan, Saya mengaku Tuhan, ada banyak dosa saya. ada banyak dosa saya. Dosa dan pelanggaran saya. Dosa dan pelanggaran saya. Ampunilah Tuhan.
Ampunilah Tuhan. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Hapuskanlah dengan darah. Mulai saat ini, Mulai saat ini saya sudah lahir baru. saya sudah lahir baru. Tuhan Yesus Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya. menjadi juru selamat saya. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini juga, Dan mulai saat ini juga saya akan ikut Tuhan Yesus saya akan ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. seumur hidup saya. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus saya berdoa. saya berdoa. Dan umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung daripada firman Tuhan ini. Dan saya percaya semua kalian semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan bagi saudara tadi yang mengikuti doa doa keselamatan jiwa dengan sepenuh hati, kami semua mau meneguhkan kepada saudara bahwa saudara seturut dengan firman Tuhan sudah lahir baru. Kalau saudara sudah lahir baru, ada 4 hal yang perlu saudara lakukan. Yang pertama, Markus 16 ayat 16 mengatakan saudara perlu dibaptis, karena barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Dan yang kedua, kami mengajak saudara yang baru lahir baru itu membuat saudara membutuhkan makanan rohani. Sama seperti bayi baru lahir yang membutuhkan makanan rohani. Makanan rohani dari buku Petrus dikatakan itu adalah firman Tuhan. Ayo dibaca Alkitabnya saudaraku. Yang ketiga, kami juga mau meneguhkan kepada saudara untuk mendisiplin diri saudara untuk berdoa. Kalau saudara berdoa tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele, tetapi katakan kepada Tuhan sepenuhnya, sejujurnya dari isi hati saudara. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Dan yang terakhir, kami semua mau menjadikan saudara bagian keluarga besar daripada Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Selamat datang di rumah saudara, selamat datang di keluarga saudara di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ini adalah tempat kita bertumbuh bersama. Apabila ada di antara saudara yang ingin doakan, kami mengajak saudara untuk boleh mengirimkan DM atau menuliskan komen di bawah, di mana ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa khusus untuk topik-topik doa saudara. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang dibacakan oleh worship servant kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam kemenangan iman. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mudah-mudahan terkasih, kita bersyukur kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Poppy Nelly Munte, Ibu Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan. Haleluya, pengumuman kita pada hari ini saudaraku, puji Tuhan kita sangat diberkati oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan yang setiap minggu telah konsisten melayani dan memuridkan kita melalui live streaming Instagram Bapak Gembala Sidang kita di @Gideon_Munte, YouTube Bapak Gembala, Dr. Gideon Munte Ministries, di Facebook yaitu @GKII Church. Untuk itu, marilah kita semua dengan setia mengikuti pelayanan dan pemuridan ini yang pasti memberkati kita semua. Adapun jadwal live streaming ini sebagai berikut. Yang pertama, hari Selasa pada pukul 21.00 WIB dilayani oleh Pastor Tommy Ray Odell dan Pastor Elizabeth Bosman Odell dari USA. Dan setiap hari Rabu pukul 22.00 WIB dilayani oleh Pastor Stephen Sos dari Kanada. Setiap hari Sabtu pukul 13.00 WIB dilayani oleh Pastor James Singh dari Singapura. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, maka kita dianjurkan lebih banyak menggunakan uang digital daripada uang fisik dalam memberi persepuluhan, persembahan melalui rekening atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor rekening sebagai berikut: BRI 033 60 100 150 6565, BNI 7777 87 0005, Mandiri 10500 877 87770, dan BCA 3491 522 621. Demikianlah pengumuman kita, dan saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita yang dipimpin oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, mudah-mudi yang dikasihi Tuhan. Sekarang tiba saatnya saat kita memberkati gereja Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, dan memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk korban saudara, untuk pemberian saudara, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga lewat persembahan saudara dan korban saudara, kita dapat memberkati banyak orang-orang lain lagi, dan boleh memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih muda, mari kita terus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati apa yang kami pegang, Engkau memberkati studi kami Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah itu terus akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang ini saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan-Mu, untuk rumah-Mu, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan biarlah apa yang kami berikan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan berkenan di mata-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya tingkap-tingkap di sorga akan terbuka bagi seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami memberi dengan bersuka cita, kami memberi dengan bersuka rela ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, kita sudah sampai di penghujung daripada ibadah muda-mudi secara online dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia Victory Shoot pada malam hari ini. Saya percaya saudara pasti diberkati, dan sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita berdoa bersama-sama, yaitu doa berkat. Dan oleh sebab itu kami ajak saudara, mari amenkan doa berkat ini dengan sepenuh hati. Arahkanlah tangan saudara ke layar handphone atau televisi saudara, dan tutup mata saudara serta amenkan doa berkat ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah lagi Tuhan. Kami percaya berkat dan kuasa ibadah itu saat ini sudah mengalir daripada Engkau kepada kami semuanya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan memuji menyembah Engkau dengan sepenuh hati pada hari ini. Kami percaya penuh bahwa berkat firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan kami, memberikan jawaban dan memberikan pewahyuan kepada semuanya kami. Berubahlah hidup kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini mari mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, arahkan tangan saudara dan amenkan doa berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Tangan Tuhan melindungi kita daripada segala malapetaka. Amin. Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kuat kuasa dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita umat yang percaya kepada Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah bergabung dan kami percaya kalau saat ini saudara diberkati, saudara juga akan menjadi pelaku-pelaku firman ini dan hidup saudara pasti diubahkan. Dan jangan lupa saudara bisa subscribe, like, dan share firman Tuhan ini kepada teman-teman saudara sehingga meski di masa-masa pandemik saudara tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan dan kami akan mengucapkan berkat ini kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Dan kiranya berkat Tuhan dan kekayaan ilahi melimpahi saudara semuanya. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita.